Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Saudara, di dalam Alkitab manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah. Dan salah satu yang sangat esensi, sangat mendasar dari sifat domba adalah bahwa domba itu tidak bisa hidup mandiri. Domba itu mudah tersesat. Domba itu tidak bisa membela diri. Dan domba itu adalah satu makhluk yang lemah. Dan manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah, yang artinya adalah bahwa setiap manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan, menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya, dalam segala kelemahannya. Kalau ada manusia yang menganggap bahwa dirinya mampu, dirinya sanggup, dirinya tidak perlu Tuhan, maka sebenarnya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Karena pada dasarnya dia adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan. Ada musuh yang tidak bisa dilawan oleh manusia, yang selalu mengincar untuk menyesatkan dan membinasakan manusia, yaitu iblis. Ada situasi, ada kondisi, keadaan yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan dalam semuanya itu, manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan dan menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya. Saudara, kita perlu Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita? Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara,
maka malam hari ini saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan saudara, adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah teks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan pengalaman kehidupannya, di mana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan hari ini saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, untuk kita terapkan dalam hidup kita, untuk kita raih janji firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalanya, kemudian dia menegaskan pengalaman hidupnya bahwa takkan kekurangan aku. Saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, maka hal yang dia alami dalam perjalanan hidupnya adalah dia tidak berkekurangan. Dia menegaskan bahwa takkan kekurangan aku, karena itu yang sudah dia alami selama masa hidupnya sebelumnya, dan dia berani menjamin bahwa ke depan takkan kekurangan dia, karena apa yang dia alami sebelumnya itu yang akan terus Tuhan kerjakan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Saudara, dan saya rindu kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, sehingga Daud tidak berkekurangan. Namun sebelumnya, saudara, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah seperti Daud? Kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara berkata bahwa saudara adalah orang Kristen, tetapi dengan kita menjadi seorang Kristen, tidak secara otomatis kita telah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara juga berkata, saya rajin beribadah. Dengan rajin beribadah juga tidak otomatis saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara.
Tapi bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita adalah ketika kita hidup di dalam tuntunannya, sebagaimana seharusnya seorang gembala menuntun domba, dan domba ikut suara gembala. Domba taat kepada petunjuk gembala. Kemana gembala mengarahkan, domba itu mengarah ke sana. Demikianlah seharusnya kita menjadikan Tuhan itu menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, saudara. Adakah kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Kalau saya dan saudara sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan ini menjamin seperti yang dialami oleh Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allah akan memelihara kita seutuhnya, saudara, ketika kita menjadikan Dia menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, mari saat ini kita ambil komitmen, kita ambil keputusan untuk kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidup kita. Kita hidup dalam tuntunannya, kita hidup taat kepada perintah dan kehendaknya sebagai gembala kita. Maka sama seperti Daud, kita akan mengalami kecukupan, takkan kekurangan aku. Kenapa, saudara? Di ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2 ini menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh domba untuk kebutuhan jasmaninya adalah dia butuh padang rumput yang hijau. Dia butuh air yang tenang. Itu yang dibutuhkan domba secara jasmani. Dan Daud menegaskan, menggambarkan bahwa sama seperti domba yang dibaringkan di padang yang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang, maka demikianlah Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan akan memelihara orang tersebut. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan beri semuanya dengan penuh ketenangan. Tuhan cukupkan dengan penuh ketenangan, sama seperti domba yang dibaringkan di padang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, takkan kekurangan kita, karena Dia akan mencukupkan segala kebutuhan jasmani kita. Adakah saat ini saudara merasa hidup saudara berkekurangan? Dan adakah saudara saat ini rindu supaya saudara mengalami kecukupan? Allah memelihara saudara dan mencukupkan kehidupan saudara. Daud menceritakan pengalaman hidupnya, saudara, bahwa untuk mengalami kecukupan dan tidak berkekurangan secara jasmani, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka Dia akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan mencukupkan saudara dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan ingin saudara menikmati berkat-berkat daripadanya dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya melihat banyak sekali contoh di mana ada orang-orang yang dulunya hidupnya begitu susah, hidupnya dililit oleh utang, segala sesuatunya berkekurangan, bahkan hutangnya begitu banyak.
Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia berserah kepada Tuhan, aku melihat bahwa Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan mencukupkan orang tersebut. Tuhan memelihara keluarga mereka. Karena memang firman Tuhan sudah menjamin, saudara, bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya takkan kekurangan dia, karena Tuhan akan memelihara dengan kelimpahan. Kemudian, saudara, selain Tuhan memelihara secara jasmani, Daud juga menegaskan bukti dia tidak berkekurangan. Di ayat yang ketiga, dia berkata, "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Hal kedua, saudara, yang ditegaskan oleh Daud, yang dia alami dalam hidupnya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya sehingga dia tidak berkekurangan, adalah di mana ayat 3 dikatakan Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak cukup hanya dipenuhi secara kebutuhan jasmani. Apa jadinya dan apa artinya jika ada orang yang berkecukupan bahkan berkelimpahan secara materi, tetapi di dalam kehidupannya, hidupnya menderita, jiwanya merana, jiwanya menderita, dia tertekan? Apa gunanya semuanya itu? Tidak ada gunanya, saudara. Malah hal yang jauh lebih penting sebenarnya adalah kebutuhan jiwa terpenuhi di dalam kehidupan kita. Jiwa kita disegarkan. Jiwa kita dipenuhi oleh sukacita, kedamaian, dan ketenangan. Itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia berkata saat dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak kekurangan. Karena hal kedua yang dia alami adalah Tuhan menyegarkan jiwanya. Tuhan memberi sukacita bagi dia. Adakah saat ini saudara membutuhkan sukacita? Mungkin hidup saudara begitu berat, sehingga saat ini sukacita saudara hilang. Saudara, satu kali setelah selesai ibadah, saya dan istri saya melihat satu ibu. Dan ibu ini yang dulu penuh sukacita, pada hari itu, saudara, hidupnya seperti penuh tekanan. Dan akhirnya saya tahu, ada informasi yang saya dapat bahwa suaminya selingkuh. Lalu kemudian, saudara, minggu berikutnya tiba waktu untuk acara baptisan dan dia ikut mendaftar untuk dibaptis. Dan ketika selesai dibaptis, saya melihat wajah ibu ini berseri, sekalipun beban masih berat, sekalipun persoalan rumah tangga masih berat, tetapi wajahnya sudah berubah. Sukacita mulai dia alami dalam hatinya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyentuh jiwanya. Tuhan menyegarkan jiwanya. Kisah yang lain, satu kali ada suami istri. Mereka pergi ke satu ibadah KKR, saudara. Dan di dalam ibadah KKR itu, akhirnya mereka didoakan. Ketika ada altar call, mereka datang ke depan dan mereka didoakan. Dan saat mereka didoakan, mereka tertawa dengan lepas. Suami istri mereka tertawa dengan lepas. Dan kemudian saudara selesai berdoa, akhirnya ada jam kesaksian dan mereka ikut bersaksi dan mereka ditanya apa yang terjadi. Dan mereka berkata, mereka sudah lama sekali tidak tertawa. Kenapa, saudara? Karena beratnya beban, karena besarnya persoalan hidup yang mereka hadapi, sehingga
hidup mereka begitu tertekan, dan tertawa itu sesuatu yang asing bagi mereka karena begitu beratnya tekanan hidup. Tetapi pada waktu itu ketika mereka datang beribadah, mereka didoakan, dan akhirnya mereka tertawa lepas, saudara. Dan setelah itu ada sukacita yang terpancar dari wajah mereka. Kenapa itu terjadi? Padahal masalah masih sama. Mereka masih memiliki masalah yang sebelumnya. Mereka masih menghadapi masalah yang sebelumnya. Tapi kali ini kok mereka bisa mengalami sukacita? Kenapa, saudara? Karena Allah menyegarkan jiwanya. Karena Allah menyegarkan jiwa mereka sehingga mereka mengalami sukacita sekalipun masalah masih berat. Mereka mengalami sukacita sekalipun beban hidup masih berat. Karena Tuhan yang menjamah jiwa mereka, menyegarkan jiwa mereka, yang membuat mereka mampu tersenyum, mampu bersukacita di tengah masalah yang mereka hadapi, yang dulunya selama ini telah merenggut sukacita mereka. Sukacita dari Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwa anak-anaknya yang menjadikan dia sebagai gembala dalam hidupnya. Dan kisah yang lain lagi, saudara, yang lebih ekstrim adalah saya punya seorang teman, seorang ibu. Dia tinggal di Amerika, saudara. Dan kemudian ibu ini mengidap kanker darah. Dan bahkan dokter sudah pernah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama. Tetapi ibu ini yang luar biasa adalah dia begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Dia begitu termotivasi untuk melayani Tuhan. Dia buat grup-grup, dan salah satu grup itu saya ada di dalamnya. Dan kemudian dia memberitakan firman Tuhan, bersukacita, dengan sukacita penuh dia beritakan firman Tuhan. Saudara, apakah saat ini saudara punya masalah atau punya penyakit? Mana lebih besar masalah saudara atau penyakit saudara dengan penyakit ibu ini, penyakit kanker darah? Saya percaya, saudara, bahwa masalah yang ditanggung ibu ini jauh lebih besar daripada kita semua hari ini. Penyakit yang dia tanggung jauh lebih parah dari semua penyakit kita mungkin saat ini. Tetapi jangan-jangan sukacitanya jauh lebih besar daripada sukacita kita. Kenapa? Karena ada sukacita Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwanya, sekalipun ada beban, sekalipun ada penyakit parah. Tetapi Tuhan menguatkan dia, Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, kita membutuhkan kekuatan jiwa. Kita membutuhkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, sukacita, damai sejahtera tetap terpancar dari kehidupan kita. Bagaimana supaya jiwa kita disegarkan, sukacita memenuhi hidup kita dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka saudara tidak akan pernah kekurangan sukacita. Jiwa saudara akan dipuaskan. Jiwa saudara akan dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Disegarkan oleh Tuhan. Kalau ada saat ini hidup saudara begitu berat, bahkan mungkin sudah lama saudara tidak tertawa, saat ini saudara butuh Tuhan menyegarkan jiwa saudara. Panggil dia sebagai gembala yang akan menyegarkan jiwa saudara. Puji Tuhan, saudara. Kemudian yang berikutnya lagi, di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala,
dalam kehidupannya, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman. Ada situasi yang mengerikan, ada situasi yang sulit dan berat dia alami dalam perjalanan hidupnya. Dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Karena satu yang dia percaya dan yang dia tahu bahwa Tuhan beserta dia. Tuhan menyertai kehidupannya. Tuhan bahkan menghibur dia. Ada senjata, ada kekuatan dari Tuhan yang menjadi penghiburan bagi Daud. Sekalipun dia berjalan dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang sulit, namun saudara, dia tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, keajaiban Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan dia dari situasi lembah kekelaman. Puji Tuhan saudara, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka dia akan menyertai kehidupan kita. Dalam hidup ini saudara, ada berbagai kondisi yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan ada situasi kondisi yang begitu berat, seperti yang digambarkan oleh Daud, seperti dalam lembah kekelaman. Begitu beratnya, begitu sulitnya keadaan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ingat, tetap jadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidup saudara, yang menuntun dan mengarahkan seluruh kehidupan saudara. Maka dengan demikian dia akan menyertai saudara dalam lembah kekelaman. Kemudian yang terakhir saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan. Kenapa? Yang berikutnya di ayat 6, karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Yang keempat, bukti bahwa Daud tidak berkekurangan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, karena Tuhan menyertai kehidupan Daud sepanjang hidupnya dengan kebajikan dan kemurahannya. Alangkah indahnya jika kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada hal-hal yang di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan, bisa terjadi jika kebajikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan di sana. Hal-hal yang mencengangkan hidup kita dalam perjalanan hidup kita, karena dahsyatnya keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, itu bisa terjadi ketika kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Saudara, kita butuh kebajikan dan kemurahan Tuhan memenuhi hidup kita. Dan untuk kita mengalami itu, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Maka kita tidak akan kekurangan, karena kebajikannya melingkupi dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan setelah Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan, karena Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, karena Tuhan menyegarkan jiwanya, karena Tuhan menyertai dia. Dan keempat, karena Tuhan memberi dan menganugerahkan kebajikan dan kemurahannya mengikuti kehidupan Daud di sepanjang kehidupannya. Maka setelah mengalami itu semua saudara, di ayat 6 bagian terakhir, Daud membuat komitmen, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Komitmen yang ditegaskan oleh Daud atas pengalamannya, atas keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Maka komitmen yang diambil oleh Daud, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia mau terus tinggal bersama Tuhan. Dia tinggal dekat dengan Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan.
hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, saudara akan mengalami bahwa Tuhan mencukupkan. Dia tidak izinkan saudara berkekurangan. Dia cukupkan kebutuhan materi, Dia cukupkan kebutuhan jiwa kita. Dia sertai kita saudara, dan Dia limpahkan kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar saudara. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka kita akan menyaksikan pertolongannya nyata bagi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami, ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami tidak akan berkekurangan, karena Engkau mencukupkan kami. Kebutuhan jasmani kami Engkau cukupkan, karena Engkau menyegarkan jiwa kami, karena Engkau menyertai kami, bahkan mencurahkan, melimpahkan kasih setia, kebajikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami. Dan sebagaimana Daud berkomitmen ya Tuhan, hari ini pun kami berkomitmen bahwa kami akan tinggal dekat dengan Tuhan. Kami akan melangkah bersama Tuhan. Kami akan tetap diam dekat dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, karena Engkaulah gembala kami yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu, dan kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Engkaulah gembala dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau.
Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua,
Campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan.
Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan,
di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka. Sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak
orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.